Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada nada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Pahotok kumapadaku dohot hamu, pabuana sujadi beri pasonon ni ay nasubar nasa namardagi. Huhut pabua naso masawi ay nasumari mangari pason panoon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah perjanjian. Perjanjian ini diteguhkan oleh Tuhan bagi manusia secara khusus kepada Nuh. Bahwa Tuhan berkata kepada Nuh dengan sebuah perjanjian yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan dan Tuhan tidak akan melenyapkan manusia lagi dengan air bah. Tetapi Tuhan melakukan perjanjian tidak akan ada lagi air bah dan tidak akan dimusnahkan lagi. Artinya peristiwa ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat dari sejarah itu, bahwa Tuhan melihat manusia itu dan semua ciptaan Tuhan yang telah dimusnahkan karena kejahatan manusia itu sendiri. Kejahatan itu melampaui dan kejahatan itu yang terus-menerus semakin luar biasa, dan kejahatan itu terus meningkat dan bahkan tidak peduli dan tidak takut kepada Tuhan sama sekali. Maka Tuhan memusnahkan dan mendatangkan bencana yang besar. Namun Tuhan melakukan sebuah merubah, yaitu dengan perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian yang luar biasa. Dalam perjanjian yang luar biasa inilah kehidupan perjanjian inilah mengingatkan bahwa Tuhan menyatakan dengan sebuah janji mendatangkan berkat bagi manusia. Dan Tuhan tidak mau lagi memusnahkan seperti peristiwa air bah. Dari sejarah peristiwa, dari sejarah yang mengerikan bagi manusia adalah air bah. Yang betul-betul mengerikan bagi umat manusia dan semua ciptaan. Yang tidak ada ampun. Namun Tuhan melihat itu sebagai bencana yang sungguh luar biasa, yang betul-betul mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu marah kepada manusia karena kejahatan. Tetapi dalam firman ini, dalam Kejadian 9 ini, kita melihat dan diarahkan oleh firman Tuhan supaya kita melihat bahwa Tuhan juga dengan kasih-Nya, bahwa Tuhan mau memulihkan kita. Pemulihan ini yang betul-betul dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah ikatan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nuh dan kepada kita. Tidak akan mendatangkan air bah. Apa yang dikatakan dari firman ini? Tuhan tidak mau mencelakai manusia itu lagi. Sekalipun manusia itu di dalam dirinya, sekalipun manusia itu di dalam perilaku dan perbuatannya yang sungguh aneh-aneh dan juga mungkin banyak yang menyakiti dan mungkin melakukan kejahatan. Tapi Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi bagi manusia. Tapi biarlah manusia itu sendiri akan menghukum dirinya sendiri dengan kejahatannya sendiri. Nah, apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Yang pertama yang mau disampaikan firman ini bagi kita adalah mengingat kasih setia Tuhan bagi umat ciptaannya. Kasih setia Tuhan tidak bisa diukur, bahwa kasih setia Tuhan adalah tidak pernah kita rasakan seperti kasih yang sederhana, tapi kasih Tuhan itu terus-menerus bagi ciptaannya. Kasih Tuhan itu adalah terus melahirkan sebuah perjanjian yang baru.
yaitu perjanjian dengan kedatangan Yesus Kristus. Dengan perjanjian itu yang kita katakanlah perjanjian kehidupan yang menggantikan, yaitu kematian itu dengan kehidupan. Menggantikan yaitu kejahatan kita dengan korban persembahan itu Yesus Kristus. Iya, dari perjanjian ini yang kedua yang mau dikatakan bahwa Yesus telah datang. Kalau kita merayakan Natal, itu adalah sebuah perjanjian. Perayaan Natal itulah perjanjian yang kita terima dari Tuhan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. Itulah sebuah perjanjian. Dia datang berrekonsiliasi, mendamaikan manusia dengan manusia, mendamaikan manusia dengan ciptaan, manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan ekologi. Tuhan datang untuk mendamaikan itu lewat kehadiran dan lewat kelahiran Yesus Kristus. Yang terakhir yang mau disampaikan dari firman ini, perjanjian itu telah nyata sampai selama-lamanya. Artinya perjanjian itu tidak hanya temporer, tapi perjanjian itu kekal dan selama-lamanya. Bagi orang yang setia dan percaya kepada Tuhan, perjanjian Tuhan tetap dan kekal. Barang siapa yang setia dalam perjanjian itu, Tuhan akan memberikan upahnya dan Tuhan akan memberikan dari nilai kesetiaan itu bagi orang yang berpegang teguh pada janji kepada apa yang diikrarkan. Maka ingatlah janjimu, maka ingatlah pada kesetiaan kita diingatkan di sana agar kita tetap setia bahwa Tuhan melakukan perjanjian dengan kita. Tuhan setia dan Tuhan mengingat itu sampai sekarang, dan janji itu kita juga diingatkan supaya dalam hidup kita terus diingatkan supaya setia sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami setia dalam perjanjian dengan Engkau. Amin.